Selamat pagi, selamat dan damai sejahtera buat kita semua. Pada hari ini, hari Minggu tanggal 14 Agustus tahun 2022, kita merayakan Hari Raya Santa Perawan Maria diangkat ke surga dengan jiwa dan raganya. Pada hari Minggu ini, secara liturgi kita akan merayakannya secara istimewa. Tentu dekorasi akan pasti meriah dan juga ada pendupaan altar. Para sahabat sekalian, apa yang mau kita renungkan dengan Hari Raya Santa Perawan Maria diangkat ke surga? Terima kasih dan puji syukur kepada Allah karena Dia telah memilih Maria, dan pasti itu dipilih dengan istimewa. Dan karena itu gereja punya keyakinan bahwa Maria juga dipilih dengan tanpa noda dosa. Bagaimana itu bisa terjadi? Karena Maria akan dan telah melahirkan Sang Putra, melahirkan putranya Allah, melahirkan Allah dalam diri Yesus. Maka tak mungkinlah Maria memiliki dosa. Kalau Maria memiliki dosa, berarti cacatlah anak yang dilahirkannya. Sebagaimana seorang ibu yang normal yang melahirkan kita, dia juga berdosa, maka kita pun lahir dengan cacat, lahir dengan dosa yang disebut dengan dosa warisan. Karena itu adalah sangat istimewa penghormatan kita dan penghargaan kita kepada Bunda Maria yang kita wujudkan dengan devosi-devosi atau bentuk-bentuk doa kepada Maria dalam hidup kita sebagai orang Katolik. Nah, pada hari ini kita merayakan Santa Perawan Maria diangkat ke surga. Apa yang mau kita rayakan? Pertama ialah puji dan syukur kepada Allah Bapa karena Ia memberikan keselamatan kepada kita secara manusiawi, secara normal. Putranya Tuhan Yesus Kristus tidak lahir dari gunung berapi atau dengan cara yang sangat di luar yang wajar, tapi dia lahir dari seorang ibu yang sungguh-sungguh sama seperti ibu kita, tapi kecuali dalam dosa. Yang kedua, kita patut bersyukur karena Maria juga bukanlah seorang ibu yang hebat. Dia juga seorang perempuan biasa. Dia berjuang juga bagaimana menerima berita sukacita dari malaikat Gabriel, bagaimana melahirkan Yesus, bagaimana menemani Yesus dalam karyanya, dan terutama dalam jalan salib hingga Yesus wafat di kayu salib. Maria menyaksikannya dengan sungguh-sungguh. Yang ketiga, kita bersyukur kepada Allah karena lewat peristiwa iman kita dapat meniru teladan Maria yang dengan segala usahanya, kelemahannya, kekuatannya, ia juga belajar dari Yesus bagaimana mengimani Yesus, bagaimana menghayati iman dalam diri Yesus. Bukan berarti karena dia adalah ibu Tuhan Yesus, maka Maria dapat lancar begitu saja melaksanakan atau menghayati iman dalam hidupnya setiap hari. Sahabat sekalian, bagaimana situasi dan kondisi di gereja Anda masing-masing? Pastilah dan saya harap semua membuat persiapan yang cukup baik supaya perayaan iman kita pada hari ini sungguh-sungguh berdaya guna, bermanfaat untuk keselamatan kita semua. Dengan perayaan ini, sebenarnya kita juga merayakan masa depan kita atau eskatologi. Karena dengan imannya, Maria tentu memperoleh upah yang sungguh luar biasa dari putranya. Maka Maria juga setelah kematiannya, dia diangkat ke surga jiwa dan raganya. Demikian juga kita kelak kalau kita sudah selesai berziarah atau mengakhiri peziarahan kita, perjuangan kita di dunia ini, kita akan mati juga dan
sekejap itu juga kita akan dibangkitkan oleh Kristus. Kita akan mendapatkan pahala iman kita dalam Kristus. Dan pahala iman itu sama dengan pahala iman yang diterima oleh Bunda Maria. Perbedaannya ialah karena Maria adalah Bunda penebus, pastilah dia akan memperoleh upah yang sangat besar yang diterimanya sebagai Bunda penebus, yakni Bunda Tuhan kita. Memang kemuliaan definitif akan kita terima pada kedatangan Yesus yang kedua kalinya. Nanti dalam bacaan yang kedua, dalam surat Paulus kepada umat di Korintus dikatakan, dalam kedatangannya yang kedua, Yesus akan menguasai bentuk pemerintahan, bentuk-bentuk kejahatan di dunia ini. Dan yang terakhir ialah dia akan mengalahkan kematian dan memberikan kebangkitan secara universal, baik bagi orang yang hidup maupun bagi orang yang mati. Sedikit penjelasan, apa yang kita alami sesudah kematian? Menurut kitab suci, kita akan mati. Badan kita akan kembali menjadi tanah, tetapi jiwa kita atau roh kita akan kembali kepada Bapa Sang Pencipta. Karena itu, makanan rohani, makanan jiwa kita ialah bukan makanan jasmani, seperti yang dikatakan oleh orang kaya dalam Injil 2 minggu yang lalu. Orang kaya itu mengatakan, "Hai jiwaku, semua sudah ada dan tersedia padamu." Dan apa dikatakan Allah? "Hai orang kaya yang bodoh, malam ini juga nyawamu, jiwamu akan diambil." Nah, makanan jiwa, makanan rohani hidup kita ialah perbuatan, perilaku yang baik. Dasarnya ialah pengharapan, iman, dan cinta kasih. Maka karena itu, perilaku yang dimaksud ialah apa yang diperintahkan Yesus kepada kita. Mencintai Allah dengan sepenuh hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap tenaga, dengan segenap akal budi. Dan cinta yang kedua yang sama dengan cinta yang pertama ialah mengasihi sesama kita seperti kita mengasihi diri sendiri. Sahabat sekalian, itulah gunanya kita berdoa. Itulah gunanya kita membaca kitab suci. Dan itulah gunanya kita mempertaruhkan nyawa kita demi perbuatan-perbuatan baik dalam hidup kita. Tuhan Yesus tidak melarang hidup kita sejahtera. Tuhan Yesus tidak melarang nasib kita menjadi baik, menjadi orang yang berkecukupan, bahkan menjadi orang yang kaya. Tetapi Tuhan Yesus memberikan sinyal, memberikan peringatan. Janganlah harta itu menguasai hidup kita. Seperti dikatakan Yesus, di mana hartamu berada, disitulah hatimu juga berada. Harta adalah sarana untuk memuliakan Tuhan dan sarana untuk memperhatikan, membantu sesama kita yang nasibnya tidak beruntung seperti kita. Karena itu, perbuatan-perbuatan sosial, perbuatan-perbuatan amal, memperhatikan lingkungan sekitar kita adalah jalan memuliakan Tuhan. Maka dengan demikian kita mengamini bahwa kebutuhan jiwa kita adalah perbuatan baik, moralitas yang baik, membantu sesama, keramah tamahan, dan banyak hal yang sungguh-sungguh akan menyenangkan dan menyelamatkan banyak jiwa dalam hidup kita. Sahabat sekalian, mari kita pada hari ini berkumpul sebagai persekutuan dalam gereja, di mana Kristus adalah kepala kita dan kita adalah anggota-anggota tubuhnya. Ketika kita berkumpul di gereja, kita mengamini bahwa kita semua adalah sama di hadapan Tuhan, memiliki kebaikan-kebaikan dan juga tak luput dari kekurangan-kekurangan. Jadilah sempurna seperti Bapamu di surga adalah sempurna. Itu yang dikatakan Yesus kepada kita. Mari kita merendahkan hati kita supaya kita bisa berdamai dengan semua orang. Shalom, Tuhan memberkati.